semuanya, di sini aku mau kasih tahu nih ke teman-teman semua tentang kisi-kisi tes SKD dan juga prediksi sebaran soal nih ketika SKD nanti. Yuk langsung aja, yuk mulai nih. Yang pertama ya teman-teman, aku akan jelaskan kisi-kisi SKD di TWK nih guys ya. Oke. Yang TWK ya atau tes wawasan kebangsaan, nanti teman-teman akan ketemu 30 soal ya. Ini nomor 1 sampai 30. Nah, begitu buka SKD langsung jebret ditunjukkan atau disuguhkan ya sama TWK ini. Nanti di TWK apa aja yang diujikan? Untuk TWK ini ya teman-teman akan ketemu sama soal nasionalisme ya. Nasionalisme itu gimana? Apa yang dinilai di nasionalisme? Untuk nasionalisme itu teman-teman harus mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional ya. Ini nanti ada nih soal-soal kayak gini. Kemudian selanjutnya akan ada soal integritas nih guys. Wah, sekarang TWK itu udah rasa TKP guys. Soalnya TWK sekarang itu udah full penalaran. Makanya di sini juga akan dibahas tentang integritas. Teman-teman semua tahu ya bahwa integritas itu artinya kita harus mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Oke? Kemudian selanjutnya ada bela negara nih guys. Bela negara ya, intinya nanti teman-teman dinilai apakah mampu nih berperan aktif nih dalam mempertahankan negara kita. Dan ada pilar negara. Nah, pilar negara ini paling banyak ya guys ya. Soalnya di pilar negara ini ada Pancasila, ada UUD 45, ada NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman harus banyak nih belajar yang pilar negara juga ya. Kemudian selanjutnya adalah bahasa negara. Nanti teman-teman dinilai nih apakah mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu ya teman-teman ya. Karena kita semua tahu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan gitu. Makanya ini juga masuk ke salah satu kisi-kisi TWK gitu guys. Nanti teman-teman perdalam lagi ya soal-soal ini. Karena di sini udah semuanya nih penalaran semua. Otomatis ini menjadi tantangan tersendiri. Apakah teman-teman bisa nih nyampe nih nalar yang tentang soal-soal ini hingga akhirnya ketemu jawabannya, hingga akhirnya tuh ketemu apa sih yang dimau sama soal, di mana sih kata kuncinya ya. Jadi di situ teman-teman harus belajar lebih lagi. Oke, ya itu tentang TWK ya guys ya. Sekarang kita lanjutin lagi ke TIU. Nah ini guys TIU ya. Sering banget aku denger TIU ini jadi momok ya guys ya. Karena di sini adalah hitung-hitungan ya. Ada plus, kali gitu-gitu ya. Nah teman-teman gak perlu takut sama TIU. Kenapa? Karena kan kisi-kisinya udah ada ya. Nanti di TIU teman-teman itu bakal dinilai di kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Untuk kemampuan verbal ya teman-teman nanti akan ada soal-soal yang kayak soal analogi, silogisme, dan analitis. Soal ini tujuannya buat apa teman-teman? Buat ngukur nih kemampuan teman-teman dalam menyampaikan informasi nih seperti apa gitu ya. Ini nanti ada di aspek kemampuan verbal. Kemudian kemampuan numerik. Nah ini yang kadang ditakutkan ya. Sebenarnya nggak perlu takut karena numerik di sini ya yang di TIU biasanya hitungannya hitungan dasar. Jadi bukan yang rumit-rumit gitu ya guys ya. Untuk yang numerik ini ya nanti ada soal-soal berhitung,
kemudian soal deret angka, barisan dan deret gitu ya guys ya. Terus ada soal-soal perbandingan kuantitatif dan akan ada juga soal cerita gitu ya. Jadi untuk kemampuan numerik ini tujuannya untuk apa teman-teman? Ini buat ngukur kemampuan teman-teman nih dalam melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan Tapi hubungan di sini adalah hubungan angka ya guys ya. Jadi teman-teman nanti belajar lagi ya tentang hitung-hitungan ini gitu. Perdalam lagi materinya ya supaya nanti jos ngerjainnya. Oke lanjut, yang terakhir di TIU ada figural guys. Nah untuk figural ini ada figural analogi, figural ketidaksamaan, dan figural serial. Namanya juga udah figural, tentu saja nanti soalnya adalah tentang gambar gitu. Ada gambar-gambar yang dirotasi, apakah ada gambar yang dicerminkan, atau ada subjek yang hilang, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman juga harus belajar figural ya. Karena kalau belum pernah nih ketemu sama soal figural, tahu-tahu nggak berbekal apa-apa, berangkat SKD aja udah bismillah gitu. Wah itu ngeri ya teman-teman ya. Kuncinya teman-teman untuk figural ini harus rajin-rajin latihan. Supaya kita paham dan kita tahu jika soalnya seperti ini ngerjainnya harus gimana. Apakah harus dibelah nih gambarnya? Atau harus dicerminkan nih gambarnya. Nah itu kita harus belajar lagi ya teman-teman ya. Nah gitu. Jadi TIU seperti itu ya guys ya. Verbal, numerik, dan juga figural. Nanti diperdalam lagi. Kemudian selanjutnya TKP atau tes karakteristik pribadi. Nanti teman-teman akan ketemu 45 soal. Wow, paling banyak ya guys ya. Ya, paling banyak adalah TKP. Dan setiap opsinya nanti akan ada poinnya sendiri-sendiri nih guys. Jadi teman-teman ada kesempatan buat ngeruk poin segede-gedenya di TKP ini. Nah, untuk di TKP ini apa aja sih nanti yang ditanyain? Yuk kita simak satu-satu. Yang pertama nanti akan ada soal tentang pelayanan publik nih guys. Nah pelayanan publik ini teman-teman udah tahu semua lah ya. Kalau di pelayanan publik ini erat kaitannya sama keramah tamahan. Nah sebagai abdi negara nanti apakah kita bisa menampilkan perilaku keramah tamahan ya supaya bisa melayani dan mengerjakan tugas kita dengan baik gitu ya. Terus selanjutnya adalah jejaring kerja. Untuk jejaring kerja nanti teman-teman akan dinilai nih apakah teman-teman mampu nih membangun dan membina hubungan kerjasama dan kolaborasi sama rekan-rekan kerja ya, itu nanti akan dinilai. Kemudian sosial budaya. Nah teman-teman tahu sendiri ya bahwa Indonesia ini memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda ya, dan kadang kan namanya abdi negara itu ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda nih dari asalnya ya, kalau instansi pusat gitu ya teman-teman ya. Di situ akan dinilai aspek sosial budaya. Apakah teman-teman mampu nih beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang majemuk? Itu artinya dalam masyarakat yang berbeda-beda gitu ya guys ya latar belakangnya ya. Nah itu nanti akan dinilai juga di aspek sosial budaya. Kemudian nih teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Itu artinya ya teman-teman harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif buat kerja nanti. Nah kemudian profesionalisme, udah paham sih kalau profesionalisme ya. Itu artinya teman-teman mampu ya, harus mampu deh melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai tuntutan jabatan. Begitu. Dan yang terakhir ini anti radikalisme. Wah, ini ya lagi in banget nih guys. Untuk anti radikalisme ini buat menjaring informasi nih dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme ya. Dan kecenderungan sikap atau kecenderungan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi gitu. Nanti teman-teman pahami semuanya ya, karena ini banyak banget nih, ada 45 soal guys ya, banyak banget pokoknya. Nanti teman-teman dalami semuanya satu persatu, temukan kata kuncinya supaya teman-teman dapat menjawab dengan maksimal, dapat poin 5 nanti ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya nih, yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu prediksi sebaran soal SKD. Wih nih, prediksi sebaran soal SKD. Nanti teman-teman akan ketemu soal TWK, TIU dan juga TKP ya. Untuk yang TWK sendiri teman-teman nanti akan keluar soal integritas, nasionalisme, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nanti masing-masing ada 6 soal ya, totalnya ada 30 soal. So, teman-teman semuanya harus banget pahami ya kisi-kisinya dan harus terbiasa mengerjakan soal-soalnya. Kemudian selanjutnya lanjut ke TIU yuk. Nah, untuk yang TIU sendiri ya teman-teman, nanti akan ada soal tentang analogi, silogisme, analitis, berhitung, deret angka, perbandingan, soal cerita, figural analogi, figural ketidaksamaan, dan figural serial ya teman-teman ya. Nanti di sini akan ada 3 sampai 4 soal gitu. Total nanti 35 soal ya. Banyak banget ya ini yang harus dipelajari nih guys. Pokoknya semangat lah, bisa pasti. Jangan sia-siakan 1 poin pun ya guys ya. Nanti kerjakan sebaik mungkin. Kemudian TKP-nya nih ya, TKP nanti akan ada soal tentang pelayanan publik, jejaring kerja, profesionalisme, sosial budaya, TIK, dan anti radikalisme. Nanti akan ada 7 sampai 8 soal untuk masing-masing kisi-kisi ini. Nah, totalnya nanti ada 45 soal gitu ya guys ya. Jadi nanti semuanya keluar dan lumayan banyak ya soalnya ya. Ada yang 3 soal, 4 soal, 6, 7, 8. Jadi teman-teman harus pahami semua ini ya. Teman-teman nanti coba lagi untuk mendalami masing-masing kisi-kisi ini. Teman-teman cek ya kemampuan teman-teman udah sampai mana. Caranya di mana? Di mini tryout. Nanti aku akan share di kolom deskripsi ya. Nanti teman-teman baca aja. Untuk mini tryoutnya ya teman-teman klik di sini. Nah, di sini udah muncul ya. Ada TWK nasionalisme, TIU perbandingan, TKP anti radikalisme. Nah, yang ini bisa diakses free nih teman-teman ya, nggak ada logo premiumnya. Ini bisa teman-teman cobain. Nah, di sini soalnya tentang apa nih? Integritas. Oke, ketik aja integritas. Oke. Nah, ini ada soal-soal integritas yang bisa teman-teman kerjakan ya, supaya makin mantap. Terus, yang nasionalisme, coba ya. Yang nasionalisme. Nah, nanti teman-teman, wah ada banyak banget ternyata yang TWK nasionalisme gitu ya. Nah, kemudian kita cek yuk yang TIU ya. Untuk yang TIU nih, misal kita ambil yang perbandingan ya nih, perbandingan. Ini masuk guys ke kisi-kisi. Nanti teman-teman pahami lagi ya. Nih, ada perbandingan, ada banyak paket. Nanti teman-teman pahami aja ya per sub kisi-kisinya. Kemudian yang perbandingan yuk kita klik.
kita kerjakan mulai. Nah, ini soal-soalnya ya nih. Soal-soal perbandingan kalau teman-teman udah selesai ngerjain nih ya, klik finish dan dibuka pembahasannya. Nanti teman-teman akan ketemu pembahasan dalam bentuk video kayak gini guys ya. Tuh, ini soal pembahasannya. Selesai dalam waktu 15 Jadi hari. teman-teman, Ternyata teman-teman gak akan pusing-pusing ya gitu. yang 5 mengundurkan diri. Dan yang lain-lain juga nanti sama nih ya pembahasannya dalam bentuk video untuk yang TIU supaya teman-teman nanti nggak bingung ya gitu. Jadi teman-teman, pesan aku nanti di sini semuanya ya dipahami per kisi-kisinya supaya ketika ujian nanti teman-teman sudah makin mantap ya. Sukses SKD karena sudah punya bekal yang sangat banyak di kisi-kisi ini. Gitu ya teman-temanku semuanya. So, persiapkan diri kalian sebaik mungkin ya karena udah tahu nih kisi-kisi sama sebarannya seperti apa. Dan aku berdoa mudah-mudahan teman-teman lulus nanti SKD-nya. Amin. Oke teman-teman, thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya. See you.